Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Mas dan Mbak santri kelas 9 yang insyaallah disayang Allah, insyaallah dirahmati Allah, yang satu saudara sayangi dan banggakan. Senang bertemu dengan Mas dan Mbak soleh-solehah semuanya dalam belajar daring. Kali ini belajar matematika. Ustaz Rahmat mengajak mari kita semuanya mengazamkan niat bahwa belajar ini dalam rangka semoga Allah itu mengantarkan kita ke surganya Allah, karena janji Allah pasti barang siapa yang mendatangi ilmu maka Allah mudahkan baginya mendatangi surga insya Allah. Di samping Mas dan Mbak semuanya, Ustaz Rahmat sampaikan bahwa Mas dan Mbak semuanya ini akan menyelesaikan belajarnya di kelas 9. Kita tidak berpikir dalam kondisi pandemi apapun, Ustaz Rahmat yakin Mas dan Mbak soleh-solehah semuanya ini mampu menutup akhir jenjang SMP dengan prestasi yang membanggakan. Amin. Amin Allahumma amin. Maka tidak lama lagi ya akan segera selesai belajar Mas dan Mbak soleh-solehah semuanya, dan Ustaz Rahmat berdoa ya Allah memberikan pertolongan besok nilai ujian sekolahnya baik, nilai ijazahnya dan nilai SKHUS-nya baik, dan diterima di sekolah yang terbaik insya Allah. Baik, kita kondisikan belajar. Hari ini kita akan belajar bismillah. Ustaz Rahmat kemarin sudah memberikan LK. Ada beberapa orang tua mungkin yang memberikan LK-nya itu sangat gasik. Bisa jadi LK matematika Ustaz Rahmat belum diberikan kemarin. Maaf ya Mas Kuku, barangkali kemarin gasik mengambilnya, ya memang jadwalnya 12:30 waktu itu Ustaz Rahmat sholat, lupa belum diberikan ke Ustazah Kiki. Nah ya nggak apa-apa Mas, nanti insya Allah Ustaz Rahmat share ya LK-nya, nggak apa-apa. Jadi insya Allah kemarin mendapatkan LK masing-masing. Baik, izinkan Ustaz Rahmat akan menampilkan materi, mari dicermati dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang Hari ini kita akan belajar di pertemuan pertama, kita akan belajar, bisa dilihat Mas oleh semuanya? Bisa dilihat ya? Mas dan Mbak semuanya bisa dilihat? Hari ini kita akan belajar kekongruenan bangun datar. Terima kasih yang menjawab, Masya Allah lega Ustaz Rahmat. Baik, kita akan belajar kekongruenan bangun datar. Materi ini sangat mudah, jadi Mas dan Mbak Soleh Insya Allah bisa ya. Jadi matematika itu mudah, yang menjadi sulit karena bisa jadi kita belum mau membaca ya. Jadi Ustaz Rahmat yakin insya Allah ini sangat mudah. Baik, kita akan belajar satu demi satu, silakan dicermati. Baik, kekongruenan bangun datar ya. Baik, materinya dalam Al-Quran juga dijelaskan di situ bahwa fa'adalaka fasawwaka khalaqal alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ya, ini maaf keliru ngetik Ustaz Rahmat. Jadi Al-Infitor ayat 7. Al-Infitor ayat 7 betul ya. Jadi di sini ternyata Allah itu telah menciptakan manusia, menyempurnakan kejadian manusia dan menjadikan susunan tubuh manusia itu seimbang. Apakah keseimbangannya terjadi pada langit dan manusia saja? Tidak, seluruh penciptaannya mesti seimbang. Hari ini Mas dan Mbak soleh-solehah semuanya akan belajar menjelaskan pengertian dua bangun datar atau lebih dikatakan kongruen, terus mampu menentukan ukuran sisi dan sudut dua bangun datar yang kongruen. Baik, Ustaz Rahmat ajak cepat, mohon maaf ya, insya Allah ini bagian dari kita berdisiplin waktu. Perhatikan penerapannya itu boleh dilihat di sini, ada gambar apa ini Mas, Mbak soleh-solehah? Lantai rumah. Kita lihat permukaan dua buah keramik. Kalau seperti ini boleh dilihat, ternyata kalau digambar seperti ini. Lanjut. Ya, perhatikan dua gambar mata uang kertas ya. Sisi pertama ya, nggak tahu mana yang gambar mana yang angka ya. Kalau uang kertas ada dua sisi, ada angkanya, ada gambarnya juga ya semuanya. Sisi kedua boleh perhatikan, dilihat. Lalu, nah ini ya.
Sebentar, yang ini Mas dan Mbak Soleh Solehah suka kan kalau diberikan sama Bapak Ibu uang seperti ini ya, merah langsung bersinar. Mukanya jadi kemerah-merahan ya, Masya Allah ya. Boleh dilihat bentuknya, bentuk bangunnya. Lalu juga, nah ini permukaan uang logam, bahkan uang logamnya. Perhatikan sisi angka uang logam Rp1.000, sisi gambar uang logam Rp1.000. Lanjut, perhatikan 4 lembar pas foto ukuran 4x6. Perhatikan ya, ini nggak tahu fotonya siapa ya, mau nyari fotonya Mas dan Mbak nanti malu-malu ya, selamat ganti foto yang lain. Baik, bisa dilanjut ya, masih mencermati ya Insya Allah ya. Baik, lanjut, perhatikan permukaan jendela, lihat ukurannya, bentuknya juga, Masya Allah. Lanjut, bukunya Mamas berlogika dengan matematika ya, BDM ya, di situ ya. Kalau buku cetak, judul dan penerbitnya sama, boleh perhatikan bentuk dan ukurannya seperti apa ya. Ada kan punya ya masih ya. Jadi terus lanjut, nah ini kursi plastik, nah kan, perhatikan bentuk dan ukurannya. Nah ini Masya Allah, selamat doakan Mas dan Mbak Soleh Solehah besok kalau sudah lulus sekolah dan kuliahnya mendapatkan ini contoh mobil Toyota Avanza tahun 2021. Yang satu warnanya putih, satu lagi warnanya hitam. Lihat bentuk dan ukurannya ya, Masya Allah. Semoga Mbak dan Mas Soleh mendapatkan itu besok ya, Insya Allah, dengan semangat belajar beribadah tentunya. Mudah nanti mendapatkan mobil ya, amin ya. Amin. Ya, bisa terapat. Oh ya Allah, ini kalau jangankan mobil ya Mas, ke Mekah Insya Allah lebih dulu daripada mobil kalau bisa terapat menyarankan. Kalau sudah ke Mekah, ke Baitullah, berdoa minta apa namanya, pasangan yang soleh solehah ya, harta, mobil mudah. Yang penting bagaimana kita beribadah dan belajar dulu ya. Oke, baik, lanjut. Perhatikan, apakah sebutan bagi pasangan benda-benda tersebut? Nah, sepasang permukaan keramik, sepasang muka uang kertas, sepasang bentuk uang logam, sepasang ya uang logam, baik permukaannya maupun bentuknya, sepasang pas foto ukuran 4x6, sepasang permukaan jendela, sepasang 2 buah buku yang judul dan penerbitnya sama, sepasang kursi plastik, sepasang apa Mas, Mbak? Mobil ya. Baik, apa sebutannya coba? Nah, masing-masing pasangan benda yang disebutkan tadi adalah benda yang apa ini? Ayo jawab bareng-bareng. Kongruen. Kongruen. Nah, tidak, Masya Allah yang menjawab, Barakallahu fiik ya. Benda kongruen, nama lain benda kongruen sama dan sebangun. Jadi tidak usah bingung kalau soalnya diubah, istilahnya diubah. Di buku BDM-nya Mas dan Mbak Soleh, istilahnya sama dan sebangun, tidak usah bingung ya. Baik, lanjut. Nah, apakah sebutan dari 2 atau 3 bangun ini? Perhatikan. Yuk, sebutannya apa? Kita sebutkan bareng-bareng. Yuk. Mari, Wahid, Isnain, bersama. Sepasang yang sudah membaca LK tahu, insya Allah. Sepasang persegi panjang yang ruen. Suaranya mana ini? Masih menyimak ya? Ustaz Rahmat mendoakan ini disimak. Ini dalam rangka memudahkan kita ya. Baik, nauzubillah kalau kita tuh masang Zoom lalu ditinggal pergi ya, nauzubillah dalik ya. Baik, sepasang persegi panjang ruen. Baik, lanjut. Yuk, sepasang apa ini? Wahid, Isnain, Salas. Sepasang persegi kongruen. Barokallah yang menjawab. Yang belum menjawab serahkan mau menjawab. Yang apa juga nggak apa-apa Mbak, jawab, ini dalam rangka belajar ya. Lanjut. Yuk, kalau tadi sepasang, sekarang 3. Yuk, 3 apa ini? 3 bintang kongruen. Barokallah, luar biasa. Yang menjawab selamat doakan tambah pinter ya. Tambah desain Bapak Ibu, diberi uang tadi Rp100.000. Amin ya. Lanjut. Apa ini?
3 tabung kongruen. Oke, 3 tabung yang kongruen. Masya Allah. Lanjut ya. Jadi ini seperti itu tadi. Lanjut. Insya Allah. Nah sekarang apakah sebutan dari 2 atau 3 bangun ini? Apa ini? 2 buah persegi panjang yang kongruen atau tidak ini? Kongruen. Tidak kongruen. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Apa ini? Sepasang segi 4 yang tidak kongruen. Tidak kongruen. Luar biasa yang selalu menjawab. Masya Allah, barakallah. Lanjut. Udah tahu ya. Sekarang kira-kira 2 bangun datar yang kongruen dikatakan kongruen jika memenuhi jika dan hanya jika. Kalau jika dan hanya jika, maksudnya itu jika 2 bangun dikatakan kongruen, maka syaratnya 1 dan 2. Atau bisa dibalik, jika benda memiliki 2 ciri, yaitu 1 ini, 2 ini, maka dikatakan 2 bangun datar itu kongruen. Jika dan hanya jika. Itu jika hanya jika dan hanya jika itu bisa dibalik. Jika ada Mas Kukuh, maka ada Mas Adim misalnya. Karena sahabat sih ya. Atau jika ada Mas Adim, maka ada Mas Kukuh. Itu dibalik boleh. Jadi 2 benda ini dikatakan kongruen kalau memiliki 2 buah syarat. Atau jika benda memiliki 2 buah syarat, maka benda itu dikatakan kongruen. Syaratnya apa Mas, Mbak? Sisi-sisi yang bersesuaian apa ini? Sama panjang. Lalu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Wis, mudahnya itu bentuk dan ukurannya sama. Oke ya. Baik, masih menyimak? Belajar sukses. Ya, Insya Allah mudah ini materinya, tinggal mau belajar apa tidak, tinggal mau mencoba apa tidak. Baik, lanjut. Baik, waktunya selalu berjalan ya. Sekarang kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang kalau misalnya Mas dan Mbak diminta tunjukkan bahwa kedua bangun di bawah ini kongruen ya. Baik. Sebentar. Baik, yang pertama tadi syaratnya kan ada 2 ya. Yang pertama kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian, nggak usah bingung istilah bersesuaian. Bersesuaian itu kalau dalam matematika itu seletak. Walaupun bendanya dibolak-balik bentuknya, tapi kalau letaknya itu posisinya itu seperti itu ya namanya bersesuaian. Jadi kita lihat sisinya dulu ya. AB dengan apa ini? KL. Lanjut. Kita urut saja sisi-sisinya. Ini BC bersesuaian dengan dibacanya apa? Bersesuaian dengan apa Mas Mbak? Ayo. LM. Lanjut. LM. Oke, terus apa berikutnya? CD bersesuaian dengan apa, Mas Kuku? MO ya, CD di sini ya. CD di sini CD dengan MO. Terus bersesuaian dengan MO. Terus DE bersesuaian dengan yang atas, sisi yang atas bersesuaian dengan OP ya. Terus EA bersesuaian dengan P apa ini? PK. Oke, dia bersesuaian. Ternyata ukurannya AB sama dengan KL, ya enggak? Apa buktinya aku AB sama dengan KL? Lah ini sama. Ada tandanya ini AB tandanya sama KL sama. Ternyata BC sama dengan tandanya sama LM ya. Terus ini cara ngerjakannya ya. Terus CD sama ternyata CD juga sama dengan MO. Ada lagi juga DE ternyata sama ukurannya dengan OP. Ternyata juga EA sama dengan
PA sama dengan PK. Ya. Oke. Ternyata ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama. AB bersesuaian dengan KL, ukuran panjang sisinya sama. Nah, syarat pertama berarti dipenuhi apa tidak? Dipenuhi. Paham tum? Paham tum? Ya. Baik, yang kedua ukuran sudutnya. Sudut A, ya. Sekarang kita teliti sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana? Apakah ukurannya sama apa tidak? Besarnya sama apa tidak, ya? Bersesuaian. Terus kita coba yuk, sudut A bersesuaian dengan sudut K. Ya, seletak dia. Walaupun misalnya dibuat miring gambarnya nggak masalah. Ini gambarnya qadarullah dibuat sama ya contohnya. Terus sudut B bersesuaian dengan sudut L. Terus sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sudut D bersesuaian dengan sudut O. Lalu sudut E bersesuaian dengan sudut P. Lalu udah ya. Ternyata di sini kalau besarnya sudut nulisnya begini Mas dan Mbak. Perhatikan, tolong perhatikan. M sudut A sama dengan M sudut K. Maksudnya apa bacanya? Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut K. Ukuran sudut B apa? Loh, dari mana kok bisa ukurannya sama? Kok Mas dan Mbak tahu ukurannya sama? Dari tandanya, ya. Ini tandanya nokta hitam, Sudut M sudut B sama dengan M sudut L. Lalu ternyata M sudut B apakah sama dengan M sudut L? Sama. Dari mana juga? Dari tandanya, ini ada tanda gamma. Gitu ya. Nah, sudut C juga ternyata tandanya sama, garis lengkung gitu ya. Garis lengkung ini ya. Berarti sudut C M sudut C sama dengan M sudut M. Lalu M sudut D juga tandanya sama, ini alfa. M sudut D sama dengan M sudut O. M sudut E sama dengan M sudut P. Gitu ya. Dari mana? Dari tandanya. Tandanya adalah nokta tak berisi ini ya. Nah, gini ya, nokta tak berisi atau ya seperti ini. Gitu. Nah, karena gitu kalau menjawab. Karena ini penyelesaian tadi. Maaf, tadi dibiasakan ya kalau menjawab seperti ini. Penyelesaian. Ini alhamdulillah Mas dan Mbak Soleh kelas 9 ini tidak mengikuti AKM Mas, Mbak. Kelas 8 besok ada AKM dan ada soal uraian. Diminta mencari alasannya, jawabannya. Biasanya Mas dan Mbak Soleh itu tahu, cuma kadang bingung menuliskan alasannya, maka dibiasakan kalau menjawab soal ikut ditanya jawab. Nah, kalau ini ya langsung penyelesaian nggak apa-apa. Karena memenuhi satu ukuran panjang sisi yang bersesuaian sama, panjang sisi yang bersesuaian. Atau ini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan gitu ya, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar maka nah ini yang penting, maka bangun A B C D E ya kongruen. Perhatikan tanda kongruen seperti ini. Nah, kongruen dengan bangun K L M O P. Paham tum? Bisa dipahami Mas dan Mbak Soleh-Solehah? Bisa ya? Insya Allah mudah. Baik, lanjut. Barokallah yang menjawab, insya Allah. Baik, lanjut. Nah, ini tadi karena sudah selesai setelah orang tanya, lanjut ya. Lanjut. Nah, perhatikan apakah kedua bangun berikut kongruen? Jel, Mas dan Mbak Soleh-Solehah jawab, apakah kedua bangun berikut kongruen? Ayo.
Yang belum, ya silakan semuanya berpendapat biar Mbak mana suaranya Mbak ini? Malu-malu ini. Coba, apakah kedua bangun berikut kongruen? Halo? Cek. Mbak Rani? Mbak Lita? Mbak Ara? Mbak Putri? Mbak Lydia? Mbak Embun? Tidak, Ustadz. Tidak kongruen para kawan. Tidak kongruen Cel. Kalau yakin Mas Selamat juga tadi sudah menebak. Insya Allah Mas dan Mbak Soleha ya tahu kalau dia tidak kongruen. Tapi perhatikan, tapi ya ini Mas dan Mbak Soleha besok akan AKN ketika SMA kelas berapa? 11 ya. Tapi kadang kita kan kalau menguraikan jawabannya bingung atau bingung nggak apa-apa ya, males itu ya, nauzubillah ya. Yuk rajin-rajin, ya dibuat seperti ini. Yuk penyelesaian, ini contoh saja ya, Mas dan Mbak Soleha insya Allah bisa yang lain. Tidak betul, AB bersesuaian dengan EF, ya gitu, ya. Terus, tapi di sini kita lanjutkan saja. AB, ukurannya AB, oh ya, selamat tuliskan di sini. Kalau ada sisi, kalau menulis sisi, Mbak Mas dan Mbak Soleh, kalau menulis sisi kayak gini. Ceramah tadi salah berarti ya, maaf. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Kita maaf ralat selamat ya. Kalau ada garis, ruas garis di atasnya ini namanya sisi AB. Bersesuaian dengan tandanya kayak gini boleh. Bersesuaian dengan sisi EF. Daripada Mas Soleh menuliskan sisi AB boleh ya bersesuaian dengan sisi EF, boleh disingkat menulis sisi AB-nya seperti ini. Oke ya, itu seperti itu. Nah kalau ukuran Mas dan Mbak Soleh menuliskan begini, M sisi AB begini, ini ukuran sisi AB ya, atau ditulis ukuran AB kayak gini boleh, atau ukuran ini mencoba mengingatkan geometri lagi, ukuran sisi AB kayak gini boleh, tapi kita bisa singkat Mas dan Mbak Soleha, cukup dengan menghilangkan ruas garis bisa dituliskan seperti ini, AB dibacanya panjang sisi atau ukuran sisi AB. Oke, bisa dipahami? Jadi ternyata ada maksudnya loh, matematika loh. Menghilangkan tanda itu bisa jadi itu cuma, nah langsung ya, ukuran AB-nya berapa ini? Ukuran AB-nya langsung kayak gini kan, panjang AB sama dengan, justru menghilangkan ruas garis itu adalah panjang AB, panjang sisi AB maksudnya itu sama dengan berapa? 4. Sedang sama apa tidak? Tidak sama ya. Dengan apa ukuran sisi EF berapa ini? 3, yaitu EF. Sudah, satu syarat saja sudah tidak dipenuhi toh. Yang lain boleh dicek lagi, boleh nggak apa-apa di sini. Ya, AB, sisi AB bersesuaian dengan sisi EH gitu ya. Ukurannya AD ya, sama dengan berapa ukurannya? 2, sama dengan 2 juga nggak apa-apa gitu, sama dengan EH gitu ya, boleh ya, seperti itu. Ini dipenuhi, tapi ini tidak dipenuhi toh, maka udah cukup sampai sini nggak apa-apa. Oh ya, yang sebelumnya ini harusnya B, nggak apa-apa. Yang A, ukuran sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A dengan sudut E, itu ya, sudut A dengan sudut E bersesuaian ya. Terus sudut B dengan sudut F, sudut G ini kalau nuliskan dengan sudut C, dan sudut apa ini D dengan sudut H. Ternyata besarnya sama, 98
derajat kan? Boleh kan? Nggak apa-apa. Seperti ini juga boleh lah, Ustaz Rahmat kalau boleh. Sama. Atau segini. Masing-masing kedua sudutnya, masing-masing besar sudutnya 90 derajat kan? Nah ini dia sama, sudut-sudut yang bersesuaian, ukuran besarnya sama, cuma yang kedua tidak dipenuhi. Nah, sehingga ya karena panjang seluruh sisi-sisi yang bersesuaian, gitu ya, panjang sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama, atau sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, ya, maka kedua bangun, maka AB, ini yang penting, perhatikan, ABCD tidak, nah 10 menit lagi diingatkan Mas Mbak ya, ABCD tidak kongruen. Bagaimana nulisnya tidak kongruen? Di garis miring itu ya, dengan EF ya, EF G H. Mudah ya, mudah sekali insya Allah ya. Baik, lanjut, insya Allah mudah ya. Mana ini? Nah, selidiki apakah kedua bangun ini sama dan sebangun. Ingat, sama dan sebangun ini adalah kongruen. Yuk kita selidiki penyelesaian. Perhatikan Mas dan Mbak Soleh-Soleha semuanya. Yuk, perhatikan. Kalau seperti ini, Ustaz Rahmat mengingatkan dulu deh. Kalau ini bangun apa Mas dan Mbak Soleh-Soleha? Yuk, bangun apa? Jajar genjang. Ya, jajar genjang. Bagaimana kita harus ingat sifat-sifatnya, makanya penting dulu sejak SD. Baik, kalau ini 50, sebentar, maaf. Selamat ganti warna dulu. Kalau ini 50, oke, yang sini berapa, Mas? Mbak? Yuk, yang ini berapa? Yuk. 130. Boleh soalnya diurat-urat boleh, atau digambar lagi sini boleh, ya. Berarti apa sifat yang lain? Apa sifat yang lain? Berarti yang di sini ukuran sisi-sisi yang, jadi ukuran sisi-sisi yang berhadapan itu 180 derajat. Terus ini berapa ini di sini? Nah, ini 130. Berarti yang ini berapa? Sebentar. Gimana? Lupa Ustaz Rahmat. Maaf, ini 50 derajat, yang ini berapa? 50 derajat. Ukuran sisi-sisi. Oh. Iya. Sebentar, betul. Maaf, lupa Ustaz Rahmat. Ya, ini 130 harusnya. Sebentar, ini ya kita gambar ya, jajar genjang ya. Nah, lihat. Ini sama ini ukurannya harusnya apa? Sama ya. Ini sama dengan ini gitu ya. Berarti ini betul tadi 50 derajat ya. Astagfirullahaladzim, lupa Ustaz Rahmat ya, 50 derajat. Yang ini sama dengan ini. Sifatnya apa? Sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Berarti ini berapa? 130 derajat ya. Yang ini berarti berapa? Nah, ukuran sisi-sisi berhadapan sama, ukuran sudut-sudut berhadapan sama, ukuran sudut yang berdekatan ini dengan ini itu ya. Jumlahnya berapa? 180. Berarti ini berapa? 130 ya. Dari mana? Sudut ini berdekatan dengan sudut ini. Kalau dijumlahkan berapa? 180 derajat. Sudut ini berdekatan dengan sudut ini, kalau dijumlahkan berapa? 180 derajat. Oke? Sifatnya ada dua. Ukuran sudut-sudut berhadapan sama, ukuran sudut-sudut yang berdekatan, ini berdekatan dengan ini dengan ini dengan ini. Adalah berapa? Jumlahnya 180 derajat. Oke, dari sini terlihat. Langsung saja penyelesaian. Maaf, sudah tambah lagi. Ini warnanya. Ternyata
di sini nggak apa-apa dibalik Ustadz, boleh. Ukuran sudut-sudut yang bersesuaian sama, ya ini berkoma sama besar. Dari mana? Dari menyelidiki. Jadi bagusnya Mas dan Mbak Soleh nulis di sini ya, atau digambar lagi gitu, diberikan ukuran sudutnya. Paham? Nah, sekarang ukuran sisinya. Kalau ini 15 jajar genjang kan ya. Ini kan sama ya dengan ini. Yang ini sama dengan ini, oke ya, baik ya begitu ya. Ini 15, maka yang di sini 5. Sebentar, yang ini berarti 15 cm gitu kan. Ini 10 cm, berarti yang ini 10 cm. Ini juga sama 15 cm. Jadi Mas dan Mbak Soleh-Solehah cukup menuliskan kembali ukurannya di penyelesaian ya Mas Mbak. Maaf saya tuliskan di sini. Nah, baik, harusnya Mbak terus tuliskan seperti ini gitu ya, dengan menyelidiki itu ya, menyelidiki ukuran sisi dan sudutnya gitu ya, sudutnya diperoleh itu, begitu Mbak Mas. Jadi Mas dan Mbak Soleh setelah penyelesaian gambar ini yang sudah lengkap ukurannya diperoleh 1 ukuran sudut yang bersesuaian sama besar, ukuran, nah ini kan 10 nih, ini sisi ini bersesuaian dengan sisi ini ya, terus sisi yang panjang bersesuaian dengan sisi yang panjang, seletak walaupun gambarnya dibuat miring-miring seperti ini. Oke, seperti itu ya. Baik, nah seperti itu. Nah, ukuran sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Ya, dengan menyelidiki ukuran sisi dan sudutnya diperoleh seperti ini. Maka kedua bangun tersebut apa? Kembalikan ke soal, sama dan sebangun, begitu ya, atau kongruen juga boleh. Baik, sampai di sini bisa dipahami Mas dan Mbak Soleh-Solehah semuanya? Bisa dipahami? Siap, Pak. Barokallah, siap paham, luar biasa Mas Kiki, Mas Nabil ya. Barokallah, Mbak yang lain juga insya Allah semoga menjawab ya, walaupun dalam hati. Baik, insya Allah Rahmat mengharapkan besok ayo menjawab ya, biar lebih barokah ya untuk Mas dan Mbak. Lanjut. Bismillah, baik Mas dan Mbak Soleh-Solehah. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan panjang sisi atau besar sudut dua bangun yang kongruen. Baik, jadi di sini ternyata sudah kita bisa ketahui dari soal bahwa dua bangun ini kongruen. Nah, pertanyaannya diminta menentukan panjang sisi atau besar sudutnya, gitu ya. Baik, mari kita sama-sama belajar ya penyelesaian ya. Baik, maka ingat Mas Soleh dan Mbak Solehah sekalian menggambar kembali soal gambarnya ya, dari sini digambar lagi sketsanya boleh ya. Tidak harus baik sekali sih, yang penting sudah menggambarkan bangun yang dimaksud. Tadi kita tuliskan bangunnya A, B, C, D ya, terus P, Q, R, S. Juga ukuran sudutnya, sudut A bersesuaian dengan sudut P, besarnya pun sama karena kongruen.
sudut D bersesuaian dengan sudut S, besarnya pun sama, ini simbolnya sama ya. Terus juga sudut B ini ya, simbolnya 2 garis lengkung bersesuaian dengan sudut G, besarnya juga sama. Mengapa? Karena kongruen di sini gitu ya. Lalu juga ada sudut E ya, besarnya X ya, besarnya X bersesuaian dengan sudut C yang besarnya juga X gitu ya, karena kongruen. Nah sekarang di sini yang A, kita tuliskan saja yang A. Yang A ini panjang sisi AB itu 40 gitu ya, panjang sisi BC 21, terus panjang sisi RS 16 gitu cm maksudnya, dan panjang sisi PS, mana PS ini ya, PS 15 gitu ya. Nah yang ditanyakan panjang sisi AD, DP, PQ dan QE. Yang diketahui kan dua bangun ini kongruen, maka dari situ sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? Berarti P kalau mulainya dari A, B, di sini kan A-nya simbolnya ya apa? Sudut A adalah sudut yang garis lengkung 1 ya. Cari garis lengkung 1. Kalau dimulai dari garis lengkung 1, maka dimulainya juga garis lengkung 1. Mana yang garis lengkung 1? Sudut P apa sudut Q? Sudut P atau sudut Q? Ternyata sudut Q ya. Berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ ya, bukan bersesuaian dengan sisi PQ, bukan QP gitu ya. Belajar boleh sih, tapi lebih tepat yang ini ya. Baik, seperti itu. Jadi bersesuaian dengan sisi PQ. Berarti kalau besarnya sudut AB sama dengan 40, maka sudut apa lagi? PQ sama dengan 40 gitu ya. Besar sisi PQ panjang sisi PQ sama dengan 40. Ini sudah terjawab satu gitu ya. Terus berikutnya AD di sini ya. Ini ditanyakan kan AD di sini. AD bermula dari sudut yang garis lengkung, berarti gak apa-apa, sisi AD bersesuaian dengan sisi, kita cari sisi dibangun PQRS yang bersesuaian dengan sisi AD. Dimulai dari garis lengkung kan, berarti kita mulai dari garis lengkung mana? Sudut garis lengkung ya, sudut garis lengkung 1, maksudnya sudut garis lengkung 1, berarti dari sisi apa? Betul, sisi PQ itu ya, PQ. Ingat, apakah boleh nulis QP? Boleh, namun menurut Ustaz Rahmat kurang tepat ya. Kalau dimulainya dari garis lengkung 1, sudut garis lengkung 1 ya, yang bangun satunya lagi ini garis lengkung 1, mulai dari ini nih, sudut P ini gitu ya. Maka di sini besar panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi apa? Berarti PQ sama dengan berapa itu? Panjang sisi AD sama dengan PQ. Di sini PQ diketahui enggak? PQ diketahui tidak? Ya, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi, bukan PQ ya, PS. Maksudnya selamat bukan SP gitu ya. PS diketahui berapa PS? 15 cm. Boleh tadi Mas tuliskan di sini. Berarti tadi panjang sisi AD juga 15. Boleh digambarkan di oret-oret tadi, gambar yang Mas dan Mbak Soleh-Solehah buat gitu ya. Nah, tadi kan juga AB sama dengan 40 sama dengan PQ. PQ tulis saja 40. Nah, maksudnya 40 cm lebih tepat sebetulnya. Bagusnya nulisnya tambahi cm gitu ya. Seperti itu. Nah, yang mana yang diketahui lagi? PQ sudah, AD sudah. Yang ditanyakan lagi DC sekarang. Enggak apa-apa. DC, sisi DC bersesuaian dengan DC, bermula dari apa? Bermula dari ini, sudut yang di sini ini ya. Sudut yang tandanya noktah ini ya, DC. Bersesuaian dengan mana yang bermula dari noktah ini?
Nah, berarti S ya, dari S kemana? Ke R ya, kan sisinya sisi sejajar ya, bukan sisi miring. Paham ya? Sisinya sisi sejajar kan dia. Maka cari sisi sejajar. DC sisi sejajar adalah RS, tapi yang lebih tepat karena bermula dari sudut yang noktah ini, maka ini bermula dari titik sudut yang noktah. Berarti S R gitu ya. Seperti itu caranya ya, insya Allah. Baik, dari sudut S R ya, sisi S R, sisi DC bersesuaian dengan sisi SR, maka di sini DC sama dengan besar panjang sisi DC sama dengan panjang sisi SR. Berapa panjang sisi SR? Sama dengan RS kan, ini berapa? 16 cm. Sudah diketahui ya, tulis di sini. Berarti DC-nya di sini boleh dituliskan di sini DC-nya 16 itu ya. Yang belum diketahui apa? Yang belum dicari apa? QR. Baik, cari QR nggak masalah. Sisi QR bersesuaian dengan sisi QR, bermula dari titik sudut 2 garis lengkung QR ya. Jadi di sini dimulai dari titik sudut yang garis lengkung apa ini? BC. Nah, gitu ya. Nah, jadi BC, maka panjang sisi QR sama dengan panjang sisi BC sama dengan berapa? Panjang sisi BC 21 cm gitu ya. Nah, tulis di sini 21 cm di mana? Di sini gitu ya. Nah, mudah ya. Mudah. Sekarang yang A sudah terjawab. Berikutnya yang B. Nah, jika sudut A 60, sudut A-nya 60, berarti kita tulis di sini ya 60 derajat. Dan sudut B-nya 40, sudut B-nya di sini 40 derajat, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka bisa dicari berapakah besar sudut R dan sudut S. Sudut R dari ini dan sudut S gitu ya, dan sudut S. Nah, kita cari sekarang. Masuk karena dicarinya hanya sudut R dan sudut S, sedangkan dua bangun ini adalah kongruen, maka kita cari sekarang sudut R bersesuaian dengan sudut apa ya? Sudut R. Sudut R ini sudut yang tandanya besarnya huruf X, maka di sini mana yang tandanya huruf X? Ini sudut C ya, bersesuaian dengan sudut C ya. Maka di sini besar sudut R sama dengan besar sudut C gitu ya. Nah, berapa besar sudut C gitu ya? Berapa besar sudut C pertanyaannya? Ternyata besar sudut C kalau diketahui ini 40 derajat sudut apa ini? B, maka ingat kalau ada trapesium maka apa namanya? Sisi sejajar, sudutnya sudut di garis sejajar yang digunakan sudut di garis sejajarnya, Mas dan Mbak Soleh-Soleha semuanya. Perhatikan. Sudut di garis sejajar ini ya, garis sejajarnya ini ya, kita beri tanda ya. Maka sudut X di sini sifatnya ini sudut X ditambah bukan sudut X ya, sudut C ditambah sudut apa ini? B. Besarnya sama dengan berapa, Mas dan Mbak Soleh-Soleha? 180 derajat. Mengapa? Boleh dibuka lagi. Ya, boleh dibuka lagi. Mengapa? Boleh dibuka lagi. Jadi ini kaitannya dengan sifat garis dulu loh yang seperti ini ya, kalau ini sejajar. Itu ya. Jadi sama dengan sudut C tambah sudut B sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C sama dengan ditambah sini nggak apa-apa ya, tambah besar sudut tambah besar sudut B gitu ya, sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut B. Kan sudah diketahui dari soal ya.
besar sudut B-nya 40, maka sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan berapa? 140 derajat. Ya, berarti di sini tuliskan nggak apa-apa, 140 derajat. Ya, paham ya? Nah, sekarang besar sudutnya S. Nah, kita cari di sini. Sudut S bersesuaian dengan sudut, mana sudut S? Sudut S ini, sudut yang tandanya noktah, bersesuaian dengan sudut D, gitu ya. Nah, ini kan. Maka dengan cara yang sama, ternyata di sini ya. Kalau tadi ini 60, di sini berapa? Nah, maka besar sudut D, langsung saja ya, maka di sini ya, sebentar, maka M sudut S sama dengan M sudut D, gitu ya. M sudut D. Nah, berapa M sudut D? Nah, M sudut D dengan cara yang sama. Perhatikan, kita tulis lagi di sini. Di sini tadi 60 derajat. Berarti di sini berapa? Ini ya, di sini ya, langsung ya. 180 dikurangi 60 berapa? 120 derajat. Langsung nggak apa-apa ya. Jadi ini sama dengan 180 dikurangi, langsung saja dikurangi sudut D, gitu ya, sama dengan M sudut D sama dengan 180 dikurangi 40 sama dengan kurangi 60 ya, sama dengan 120 derajat. Boleh kita tuliskan sudut S-nya di sini 120 derajat. Sudut Q-nya tadi berapa sudut Q-nya? Sudut Q di sini. Ya, tadi sudut Q sama dengan sudut Q-nya sama dengan sudut apa ini? Sudut B di sini tadi 40 ya. Nah, sudut P-nya sama dengan sudut A 60. Ketemu semuanya ini. Sudut X-nya tadi kan di sini ya, sudut X-nya ya 140. Ketemu semuanya. Nah, gitu ya. Ini tadi ya. Berarti yang B kalau mau menjawab jadi M sudut R sama dengan M sudut R ya. Yang ditanya M sudut R ya, sama dengan M sudut C. Berapa M sudut C? 140 derajat. Ini kan sudah ada ini. M sudut R 140 di sini ya. 140 ini tadi angkanya 140. Itu ya. Terus derajat dan M sudut dan besarnya sudut S sama dengan besarnya sudut D. Sama dengan berapa besar sudut D? 120 derajat. Yang A juga bagusnya tadi ada jadinya ya. Boleh dituliskan ya. Tadi ini juga bolehlah. Seperti itu, insya Allah mudah menentukan panjang atau besar sudut dua bangun yang kongruen. Kesimpulannya adalah tentukan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pasangannya, maka besarnya sama, panjangnya sama. Yang kedua, kalau menentukan sudutnya, tentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian, maka besarnya sama. Yang penting bagi Mas dan Mbak Soleh semuanya adalah paham sifatnya bangun datar, ya. Paham sifatnya bangun datar. Misal sebentar, misal seperti ini. Misal setelah tambahkan misalnya sebentar, setelah tambahkan di sini. Sebentar. Misalnya sifat-sifatnya silakan Mas Soleh ingat. Misalnya ada sifatnya, perhatikan sifat-sifat bangun datar misalnya. Sifat bangun datarnya misalnya kalau ada segitiga gitu ya, segitiga, maka kalau ini, maka misalnya sudut X, sudut Y, sudut Z, maka besarnya sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z atau ketiga sudut segitiga adalah 180
derajat. Misal ada belah ketupat gitu ya, belah ketupat, ini belah ketupat tuh ya, belah ketupat. Nah, maka sudut-sudutnya, sudut-sudut yang sehadap sama gitu misalnya ya. Misalnya ada sekarang ada yang misalnya ada layang-layang ya, layang-layang, maaf ini layang-layang. Ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya caranya ya. Nah, sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu ya. Nah, ini diagonalnya kan. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini misalnya. Gitu kan? Ya, sudut ini, sudut yang alfa ini sama dengan sudut alfa kalau dia bangunnya layang-layang misal ya. Seperti itu bisa dipahami, ini tadi belah ketupat. Sekian dari Ustadz Ahmad, semoga Mas dan Mbak Soleh-Solehah bisa memahami. Silahkan rajinlah untuk giat berlatih dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.